Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa adalah ibadah yang memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dijaga oleh seorang muslim. Salah satu yang harus diperhatikan adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Para ulama telah sepakat tentang beberapa pembatal puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan intim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja, terdapat pula beberapa perkara lain yang diperselisihkan, apakah termasuk pembatal puasa atau tidak. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan mengulas beberapa pembatal puasa yang diperselisihkan tersebut. Yang pertama, bekam atau hijama. Bekam atau hijama adalah salah satu metode pengobatan dengan mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Para ulama berbeda pendapat apakah hijama membatalkan puasa atau tidak. Ulama yang menyatakan hijamah membatalkan puasa berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aftarul hajimu wal mahjum." Orang yang berbekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2367, Ahmad nomor 11207 dan Ibnu Majah nomor 1679 dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Mereka yang berpegang dengan hadis ini memahami bahwa bekam mengeluarkan darah dalam jumlah banyak, sehingga bisa menyebabkan kelemahan dan akhirnya menggiring seorang untuk berbuka. Sementara pendapat yang menyatakan tidak membatalkan puasa, mereka berpegang dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1939. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan bekam saat berpuasa. Sehingga hal ini menjadi dalil kuat bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Mana pendapat yang rajih? Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa bekam tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang lebih akhir dan lebih kuat. Adapun hadis yang menyatakan bahwa bekam membatalkan puasa, maka para ulama menjelaskan bahwa hal itu lebih kepada illah, sebab kemungkinan melemahkan tubuh, bukan karena bekam itu sendiri. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Para ulama sepakat bahwa muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Namun, jika muntah itu sengaja, dalam masalah inilah mereka berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban qada' baginya. Namun, siapa yang dengan sengaja memuntahkan makanannya, maka hendaklah ia mengganti puasanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2380, Tirmizi nomor 720, dihasankan oleh Al-Albani. Kemudian, pendapat yang tidak membatalkan puasa.
Sebagian ulama berpendapat bahwa muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk kembali ke dalam perut. Mereka berargumen bahwa hadis di atas menunjukkan anjuran untuk mengganti, bukan kewajiban. Lalu mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Karena hadis tersebut jelas dalam larangan dan perintah mengganti puasa. Perkara ketiga, menelan dahak atau lendir. Para ulama berbeda pendapat pula tentang apakah menelan dahak dan lendir membatalkan puasa atau tidak. Ada pendapat yang menyatakan hal tersebut membatalkan puasa. Pendapat ini mengatakan bahwa menelan dahak atau lendir yang sudah keluar ke mulut lalu ditelan kembali termasuk dalam kategori makan atau minum secara tidak langsung. Sedangkan pendapat yang tidak membatalkan puasa, dan ini dipegang oleh mayoritas ulama, mengatakan bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa selama tidak keluar ke mulut. Jika sudah berada di mulut dan ditelan, maka hal itu makruh, tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkata, jika dahak masih di tenggorokan lalu tertelan, maka tidak membatalkan puasa, karena dia masih berasal dari tubuh sendiri. Namun, jika sudah berada di mulut lalu ditelan, maka hukumnya makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Kitab Al-Mughni, jilid 3, halaman 126. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa menelan dahak tidak membatalkan puasa selama belum keluar dari mulut. Namun, jika sudah berada di luar mulut lalu ditelan, maka itu makruh tetapi tidak membatalkan puasa. Perkara keempat, menggunakan obat tetes mata, hidung, atau telinga. Ulama berbeda pendapat tentang menggunakan obat tetes mata, hidung, dan telinga saat berpuasa. Ada pendapat yang menyatakan puasanya batal. Pendapat ini menyatakan bahwa jika obat tetes masuk ke tenggorokan dan dirasakan rasanya, maka itu membatalkan puasa karena termasuk dalam kategori memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak membatalkan puasa, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, alasannya karena tidak termasuk makan dan minum, serta tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan puasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah membatalkan puasa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tanpa melalui jalur makan dan minum, seperti minyak yang diserap kulit, atau obat yang masuk melalui mata dan telinga. Majmu' Fatawa, jilid 25, halaman 233. Maka pendapat yang rajih adalah bahwa obat tetes mata, hidung, dan telinga tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke tenggorokan dalam jumlah yang terasa dan signifikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekarang kesimpulan. Dari beberapa pembatal puasa yang diperselisihkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bekam tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah disengaja membatalkan puasa. Yang ketiga, menelan dahak yang masih di tenggorokan tidak membatalkan puasa. Tapi jika sudah di luar mulut lalu ditelan, itu makruh, tapi tidak sampai membatalkan. Keempat, obat tetes mata, hidung, dan telinga
tidak membatalkan puasa selama tidak masuk ke tenggorokan dalam jumlah yang terasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab wa barakallahu fikum.